Salam sehat anak-anak terkasih, salam digital ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang Excel, yaitu tentang nested if atau if bertingkat. Sebelumnya kita sudah belajar tentang single if ya anak-anak ya. Sekarang nested if bertingkat seperti apa akan kita coba lihat. Nested if digunakan untuk mencari nilai kebenaran lebih dari dua pernyataan logika ya. Sekali lagi, lebih dari dua pernyataan logika. Bentuk tulisan rumusnya seperti ini, sama dengan if kurung buka, lalu tes logika pertama, lalu koma, nilai benar yang pertama. Nilai benar yang pertama adalah untuk tes logika yang pertama, lalu koma lagi, lalu diikuti dengan if yang kedua ya. If kurung buka lagi, tes logika kedua, koma, nilai benar yang kedua, lalu koma, parameter yang terakhir adalah nilai benar ketiga ya, lalu kurung tutup sebanyak 2. Kenapa 2? Karena if-nya adalah 2 dan harus disimpan di terakhir. Anak-anak, ini punya pengertian, jika tes logika 1 bernilai benar, maka nilai benar yang akan dikerjakan ya. Nah, tapi jika tes logika ini bernilai salah, maka ini tidak dikerjakan nilai benarnya. Dia akan masuk ke yang kedua, yang sini. Jika tes logika 2 bernilai benar, maka nilai benar 2 yang dikerjakan ya. Tetapi jika tes logika 1 bernilai salah, tes logika bernilai salah, maka nilai benar kedua tidak dikerjakan, maka dia akan mengerjakan tes atau nilai benar yang ketiga, seperti itu ya. Contoh kita langsung lihat sini. Ada soal if 2 lebih besar dari 4 ya. Ini adalah tes logikanya. Ini tes logika pertama ini. Oke. Maka katanya isinya apel. Jika tidak, if lagi 2 sama dengan 2, maka jeruk. Selain itu semangka. Lihat, if-nya 2, kurung tutupnya adalah sebanyak 2 ya. Kita lihat tes logika ini bernilai benar atau salah. 2 lebih besar daripada 4. Oke, tes logika ini bernilai salah ya, maka ini tidak dikerjakan. Masuk ke tes logika yang kedua. Kita lihat statement ini, 2 sama dengan 2 tidak. Oke, karena 2 sama dengan 2 benar, tes logika kedua bernilai benar, maka yang dikerjakan adalah yang ini. Maka untuk soal nomor 1, jawabannya adalah betul, jeruk ya. Oke. Yang kedua, if katanya sel A2 berisi kata Santa, B2 berisi angka 5, dan C2 berisi kata Maria. Lalu ada soal if A2 sama dengan Maria, koma, B2 tambah 4. Lalu if yang kedua, if B2 sama dengan Santa, maka isikan B2. Yang terakhir adalah SMP. Jawabannya adalah apa? Kita lihat statement yang if A2 yang ini bernilai salah atau tidak. A2, ini A2 nih sama dengan Santa, betul ya? Oh, salah. Oke ya, berarti ini adalah bernilai salah. Kalau ini salah, tes logika pertama, maka ini juga tidak dikerjakan. Kita lihat lagi, cek yang kedua, if B2 sama dengan Santa, B2 Santa, ini B2 adalah 5, berarti ini adalah bernilai salah juga. Berarti ini tidak dikerjakan anak-anak. Karena logika 1 salah, logika 2 salah, maka yang akan terisi adalah logika yang tes benar yang ketiga ini. Maka jawabannya adalah S, M, P ya. Oke, yang ini yang terakhir kita lihat.
if ada lagi soalnya if A2 sama dengan Santa. Tes logika pertamanya if A2 sama dengan Santa. A2 terisi apa? Santa. Benar ya? If A2 sama dengan Santa. A2 itu terisi Santa, berarti adalah benar. Maka dia langsung mengisi yang ini, B2 tambah 4. Jawabannya adalah 5. B5 adalah jawabannya adalah 9. Karena sini sudah benar, maka yang ini tidak dikerjakan semuanya anak-anak. Ya, karena sudah tes logikanya bernilai yang pertama sudah benar. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang cara membuat rumusnya. Mencari apakah sebuah bilangan yang ada di sel A5 termasuk bilangan positif, negatif, atau bilangan 0. Ada 3 kemungkinan. Kalau 3 kemungkinan berarti if-nya hanya 2. Ya. Maka rumus yang kita gunakan adalah buat ketikkan rumusnya sini. Sama dengan if, kalau rumus sebuah bilangan dikatakan positif adalah if A5 lebih dari 0, bilangan positif lebih daripada 0 ya, maka ini adalah positif. Koma, karena ada 2 kemungkinan lagi, maka kita buat if yang kedua, if A5 kurang dari 0. Kalau dia kurang dari 0, maka bilangan itu adalah bilangan negatif. Kalau bukan positif, bukan negatif, berarti dia bilangan 0. Nah, kita isi aja yang terakhir. Ya. Nah, seperti ini anak-anak ya. Jadi, kalau ada 3 kemungkinan, maka kita menggunakan if-nya 2. Ada 4 kemungkinan, if-nya 3. Kesimpulannya adalah if digunakan sebanyak apa adalah kemungkinan dikurang 1. Kalau kemungkinannya ada 5, berarti if-nya ada 4. Kemungkinannya 10, berarti if-nya ada 9. Seperti itu anak-anak untuk materi nested if pada sesi hari ini. Maka kita akan ketemu lagi untuk latihan pada soal tabel yang ada di Excel. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa langsung kontak ke Pak Arnold.